Kabupaten Tabalong berhasil lolos verifikasi sebagai kabupaten dengan predikat Open Defecation Free (ODF) atau terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan. Dengan ini membuat Tabalong satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan, bahkan di Kalimantan, yang menyandang status tersebut. Upaya untuk mendapatkan predikat ODF tidaklah mudah. Sejak tahun 2013, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Kesehatan telah menggiatkan program Open Defecation Free. Namun program berjalan pasif karena sejumlah faktor. Di tahun 2018, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Kesehatan berinovasi dengan gerakan bebas tuntas atau gerakan tinggalkan aktivitas buang air besar sembarangan untuk Tabalong sehat. Untuk mensukseskan gerakan ini, pemerintah Kabupaten Tabalong merangkul TNI, Polri, PKK, perusahaan swasta, dan masyarakat. Dengan diluncurkannya program ini, Bupati Tabalong mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk satuan tugas gerakan bebas tuntas hingga ke tingkat desa. Tim Satgas menganalisis tingkat perilaku buang air besar sembarangan di tengah masyarakat yang dihubungkan dengan ketersediaan jamban sehat untuk setiap kepala keluarga di desa. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Taufikur Rahman Hamdi menuturkan, setiap kegiatan gerakan bebas tuntas selalu dievaluasi, bahkan sampai dilakukan pemetaan tingkat keluarga, agar target yang dicapai benar-benar terrealisasi sepenuhnya. Dalam kegiatannya, kita selalu melakukan pertemuan, baik pertemuan tuntas tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Yang mana salah satu isi dari pertemuan itu melakukan evaluasi atau monitoring sejauh mana dan melakukan pemetaan. Berapa desa sih yang sudah tercapai tuntasnya dan berapa desa yang belum. Nah, jadi setiap pertemuan regional, bulanan sebagainya kita lihat perkembangannya. Adakah di kecamatan itu desa yang sudah tuntas? Ada berapa desa? Nah, dalam melakukan identifikasi ini ada beberapa hal. Kami bukan hanya melihat dari desa yang belum mencapai ODF, tetapi kita juga melihat sampai tingkat keluarga atau rumah tangga. Jadi kita petakan dalam satu desa itu berapa kakak yang tidak memiliki jamban keluarga ini. Dari hasil analisis lapangan, tim Satgas menemukan kesimpulan bahwa kesuksesan ODF sebagian besar ditentukan dari segi kepemilikan jamban sehat di rumah masing-masing. Sehingga masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas buang air besar sembarangan, baik di jamban apung, sungai, maupun tempat terbuka lainnya yang berpotensi mencemari lingkungan. Dari hasil analisa, tim Satgas Gerakan Bebas Tuntas membentuk komitmen bersama perusahaan swasta melalui Yayasan Adaro Bangun Negeri serta masyarakat untuk bersama-sama menjalankan gerakan bebas tuntas. Tim juga menyusun target perencanaan dengan mendata akses layak untuk buang air besar. Tim Satgas Bebas Tuntas juga meminta komitmen setiap kepala desa untuk mensukseskan gerakan bebas tuntas. Melalui komitmen tersebut, pemerintah desa mengalokasikan sebagian dana desa untuk mendukung gerakan bebas tuntas atau ODF. Dengan dukungan pemerintah desa dan YABN, masyarakat yang mengandalkan jamban apung sungai didorong untuk dapat memiliki jamban sehat di rumah masing-masing. Melalui alokasi dana desa, disediakan bahan material pembangunan jamban sehat di rumah warga. Sedangkan pembangunannya dilakukan dengan gotong royong oleh masyarakat. Jadi ada yang bantuan sifatnya paripurna sampai satu jamban, satu paket. Ada yang sifatnya bantuan bahan-bahan materialnya, ya dikerjakan bersama. Yang penting bagaimana dalam satu periode tuntaslah rumah tangga yang tidak memiliki jamban ini. Nah, kegiatan ini kita lakukan dan pada saat kita lakukan evaluasi 2018 itu baru 2 kecamatan yang mencapai ODF ini. Yaitu kalau tidak salah dulu dimulai oleh Kecamatan Haruai maupun Kecamatan Upau. Nah, karena baru 2 kecamatan berarti PR-nya masih ada 10 kecamatan yang belum ODF. Nah, inilah secara bertahap kami lakukan dan alhamdulillah percepatannya luar biasa. Dari 2018 sampai 2019 itu hingga tercapailah sikat kata dengan program adanya penganggaran ADD ya, sumbangan dari pihak swasta, kemudian dari pemerintah. Nah, inilah akhirnya terbentuklah kecamatan yang ODF. Artinya hampir seluruh kakak sudah memiliki akses jamban yang saniter ini. Terus yang kedua, kita juga berharap supaya perilaku masyarakat tidak kembali lagi BAB sembarangan
maka kita juga membuat suatu kesepakatan bahwa adanya jamban terapung yang ada di sekitar lingkungan gor itu harus dihapuskan. Jadi satu perjanjiannya misalnya masyarakat bersedia menghancurkan jamban apungnya dengan perjanjian akan dibangunkan WC yang saniter di rumahnya. Nah, upaya ini juga cukup lumayan berhasil dan akhirnya kita sudah melakukan pemetaan dari semua desa yang ada bantaran sungainya dalam rangka penghapusan jamban ini. Pembangunan jamban sehat di setiap rumah diiringi dengan komitmen masyarakat untuk menghancurkan jamban apung mereka. Namun upaya ini tidaklah mudah. Penghancuran jamban apung banyak mendapat tentangan dari masyarakat. Namun dengan pendekatan persuasif yang dilakukan tim Satgas bersama pihak TNI dan Polri, perlahan masyarakat tergerak untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan melakukan aktivitas buang air besar di jamban sehat. Penghancuran jamban apung pun dilakukan oleh petugas bersama masyarakat. Kecamatan Upau menjadi kecamatan pertama di Kabupaten Tabalong yang dikategorikan ODF pada tahun 2018. Upaya untuk mencapai kecamatan ODF dilakukan Kecamatan Upau sejak tahun 2013 dengan target 6 desa. Dengan dibantu fasilitasi serta sosialisasi Dinas Kesehatan dan Yayasan Adaro Bangun Negeri, Satgas Kecamatan Upau dapat menuntaskan target tersebut sepenuhnya di tahun 2017. Camat Upau, Rafiq Azidin, mengaku merubah kebiasaan masyarakat Kecamatan Upau untuk meninggalkan aktivitas buang air besar sembarangan tidak mudah. Namun tim Satgas Kecamatan merangkul tokoh adat dan tokoh agama di setiap desa yang mempunyai peran penting untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Jadi Satgas Kecamatan bersama dengan puskesmas itu dengan cara merangkul tokoh-tokoh masyarakat khusus di daerah aliran sungai 3 desa. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat juga dilakukan secara konsisten oleh Satgas Kecamatan Haruai, sehingga di tahun 2018 Kecamatan Haruai meraih predikat ODF pertama di tahun itu. Camat Haruai Handi Yanuardi mengatakan pihaknya secara rutin memantau keberadaan jamban apung yang ada di Kecamatan Haruai. Puskesmas Haruai serta juga peran dari pemerintahan desa beserta BPD, jadi semua unsur yang ada di desa kami libatkan, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama untuk melakukan pendekatan secara konsisten kepada masyarakat. Ya waktu itu masih proses untuk mendapatkan status ODF di 2018, jadi secara konsisten dan komitmen terus kami lakukan pendekatan dan komunikasi dengan masyarakat untuk selalu mengingatkan dan menjelaskan arti pentingnya kesehatan dan arti pentingnya kita menjaga kesehatan lingkungan. Di 2018 Haruai telah mendapatkan predikat ODF, namun kami selalu tetap mengawasi ya semua desa-desa, melalui desa-desa kalau masih ada masyarakat yang membuang air besar sembarangan, apalagi yang sangat kami awasi itu di bantaran pinggiran sungai. Penindakan dari Satgas Kecamatan gimana Pak nantinya Pak? Untuk di kecamatan tentunya pertama kita lakukan secara persuasif dulu Mas. Jadi pendekatan persuasif, komunikatif dengan yang bersangkutan yang melakukan buang air besar sembarangan. Kalau memang itu tidak berhasil, nah kita mungkin akan agak sedikit paksaan ya, sedikit memaksa, mungkin kita angkut dari kalau yang di bantaran sungai, pinggiran sungai mungkin akan kita angkut jambannya, kita angkut secara paksa mungkin. Salah satu desa di Kecamatan Haruai bahkan mendapat predikat sebagai desa ODF terbaik dari kompetisi ODF tahun 2018 yang diselenggarakan Yayasan Adaro Bangun Negeri dengan melibatkan berbagai desa di Tabalong dan Bartim. Kepala Desa Halong, Zainal Firdaus, mengatakan dalam mencapai upaya tersebut, pihaknya bersama tim Satgas Bebas Tuntas selalu mensosialisasikan pentingnya perilaku buang air besar sembarangan kepada masyarakat desa. Bahkan melalui gerakan Bebas Tuntas, desa ini mampu membangun 34 jamban sehat di 34 rumah. Pembangunan jamban sehat di setiap rumah dilakukan dengan menggunakan dana desa dan pembangunannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Jadi teknis dulu melakukan sosialisasi kepada warga desa dan memberikan tim koordinasi dan tim teknis. Terus sosialisasi kami dibantu oleh Puskesmas Haruai dan Babinsa, Babin Kamtipmas,
dan pemerintah desa. Terus desa mendukung program ini dengan dana aplikasi desa tahun 2018. Terus pekerjaan dilakukan dengan gotong royong oleh tim teknis dan warga desa yang mendapatkan bantuan. Jadi segala pasir itu kami ambil di sungai aja itu. Dari warga ada membantu, dari tim teknis ada membantu. Jadi yang dapat itu membantu juga mengambil pasir. Salah satu warga penerima bantuan pembangunan jamban sehat di rumah adalah Nazarudin. Warga desa Halong ini mengaku awalnya sulit merubah kebiasaan aktivitas BAB yang ia lakukan di jamban apung sungai. Namun dengan bantuan dan ajakan persuasif dari petugas, ia pun merubah kebiasaannya. Asal merasa nyaman ya sudah. Dulu kan jamban itu kan mulai dahulu Bang sudah ibaratnya tuh mulai turun temurun, sudah mulai zaman bahari lah istilahnya tuh kan. Jadi sudah terbiasa. Tapi ini sudah ada WC di rumah nih, nyaman di rumah. Lawan juga sudah pada diberikan lagi kan begini. Jamban dia dirakai. Suksesnya percepatan gerakan bebas tuntas di Kecamatan Haruai juga tidak terlepas dari program Aksi Mama. Melalui aksi ini, pemerintah kecamatan menggerakkan para ibu rumah tangga untuk berkomitmen menjalankan aksi gerakan bebas tuntas. Dalam program Aksi Mama, para ibu rumah tangga diberikan pembekalan kesehatan terkait sanitasi dasar, mulai dari sumber lingkungan yang sehat demi mencegah berbagai bibit penyakit, serta mengurangi kadar stunting di daerahnya. Sampai akhir tahun 2019, 10 kecamatan di wilayah Tabalong sudah mencapai kategori ODF dengan persentase di atas 90%. Dengan angka tersebut, Kabupaten Tabalong sudah dinyatakan layak sebagai Kabupaten ODF karena standarisasi penilaian berada di ambang batas 75%. Di awal tahun 2020, tim Satgas Bebas Tuntas menargetkan penuntasan gerakan bebas tuntas dengan target tersisa 10%. Sisa pekerjaan tersebut menyasar desa dengan lingkungan yang belum layak ketersediaan jamban sehat. Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak masuk dalam salah satu target tim Satgas di tahun 2020. Bantuan pembangunan jamban sehat rampung sepenuhnya pada Agustus 2020 lalu dari dana bantuan pemerintah melalui Dinas Kesehatan. Karena Kapar itu masuk desa yang termasuk kekurangan gizi lah istilahnya. Kemudian biarkan sanitasi provinsi dan jamban. Untuk swadaya masyarakat ada juga yang swadaya membantu menambah-nambah WC itu selain standar yang kami bikinkan itu. Sebagai pihak yang selalu mendampingi warga desa dalam berkoordinasi dan sosialisasi, Babinsa Desa Kapar, Serda Sudaryanto mengatakan pihaknya terus memberikan saran dan pendampingan dari awal tahun 2017 untuk target pencapaian Desa Kapar dari persiapan septic tank, kloset, serta resapan air. Pembuatan itu kita mulai tahap-tahapnya dari mulai pengumpulan warga, setelah itu berkoordinasi dengan dinas kesehatan, sampai penyiapan bahan dan segala macamnya. Namun sebelumnya juga kita sudah berkoordinasi, pembuatan jamban kita sudah melaksanakan sendiri karena kita termasuk dengan 8 wajib TNI, yaitu mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya. Makanya dalam itu kita selalu berkoordinasi. Jangan sampai masyarakat yang sudah kebiasaan untuk buang air besar di sungai, kita selama ini kita ubah dengan cara menyiapkan septic tanknya, menyiapkan klosetnya supaya tidak langsung tertular ke sungai. Pembangunan bermitra langsung dengan kelompok kerja masyarakat Desa Kapar dengan target pembuatan WC sebanyak 20 unit. Mewakili KKM Desa Kapar, Muhammad Jayadi mengatakan pihaknya memulai dari tahapan sosialisasi dan pengarahan, sehingga pembangunan jamban sehat di rumah sesuai dengan standar yang ditetapkan Dinas Kesehatan. Kalau KKM di Desa Kapar ini satu proyek, satu pelaksanaan kerja, kadang-kadang KKM itu bisa berubah. Jadi untuk target yang ini, untuk bantuan dari kesehatan ini, KKM-nya kebetulan kita dipercayakan untuk melaksanakan. Dan ada 20 target kemarin yang disediakan lah
untuk pelaksanaan ini, dan alhamdulillah kami bisa tambahkan kemarin ada 3 unit ini untuk tambahannya. Jadi yang dilaksanakan menurut apa istilahnya dari perintah dari kawan-kawan, kami sebagai pelaksana sudah menyelesaikan dengan baik, alhamdulillah, dan diterima oleh masyarakat. 3 bulan itu kan ada dari prosesnya, itu dari ada sosialisasi, kemudian koordinasi sifatnya, kemudian untuk dilaksanakan kemarin dilaksanakan pada awal Agustus. Sosialisasi dan koordinasi kepada masyarakat dari KKM sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi kalau sosialisasi yang kami sudah laksanakan itu terutama kepada pihak masyarakat penerima ataupun penerima manfaat, sosialisasi tentang perubahan tata kehidupan mengenai kesehatan, terutama untuk sipiteng ini, pembuangan yang asalnya dari sungai langsung ke sungai, pembuangan kita rubah supaya jangan langsung ke sungai. Senang, terima kasih sudah membantu membuat EWC. Alhamdulillah mereka pada senang. Yang tadi biasanya ada yang kadang-kadang keluar daripada rumah untuk BAB-nya, sekarang alhamdulillah sudah disediakan di fasilitas di rumah sendiri, jadi nggak keluar rumah lagi. Berarti sebelumnya warga ini untuk BAB-nya ke Jamban Apung ya Pak? Ke sungai atau gimana? Ada sebagian dulu langsung ke Jamban Apung, ada sebagian dari rumah, memang dari rumah cuma pembuangannya masih ke aliran sungai di belakang. Jadi alhamdulillah langsung ditampung, ada splitting langsung di sini kan. Selain Desa Kapar, 2 lokasi pembangunan yang difasilitasi Dinas Kesehatan di tahun 2020 adalah Kelurahan Belimbing dan Desa Dambung. Dengan ketersediaan jamban sehat di desa tersebut, kini sanitasi dasar terutama di lingkungan perairan Kabupaten Tabalong sudah mencapai 100% kategori ODF. Program sanitasi dasar berpengaruh besar dalam pembangunan kesehatan, terutama dalam pencegahan stunting serta penyakit menular lainnya yang diakibatkan dari tingginya kadar E. coli pada suatu perairan. Kini Kabupaten Tabalong menunggu piagam penghargaan yang akan diturunkan langsung dari Kementerian Pusat sebagai kabupaten pertama yang meraih ODF 100% di Pulau Kalimantan. Rangga, TV Tabalong melaporkan.